Baik, kami perlu menanyakan kepada terdakwa, apakah riwayat pekerjaan saudara atau jabatan saudara di dalam BAP nomor 11 ini sudah benar? Ya. Sampai sekarang ini saudara dengan pangkat dan golongan dalam jabatan apa sebagai hakim? Saudara penuntut umum kan tahu dalam keadaan saya sebagai tersangka kan sudah diberhentikan sebagai hakim sementara. Kalau pangkat terakhir adalah golongan 4C. 4C, baik. Kemudian saudara selaku hakim pada saat saudara masih aktif, tentu saudara mendapatkan tunjangan dan gaji. Saudara bisa menjelaskan dari mana saja tunjangan dan penghasilan saudara selaku hakim? Tunjangan tadi negara sama dengan KPK. Meskipun KPK tunjangannya penuntut umum penyelidik 10 juta itu luar biasa. Kalau hakim tidak ada seperti itu. Pangkat tempat D4T aja belum ada itu. Yang mulia, terima kasih. Yang mulia, kami berkeberatan karena ini sudah tidak menyangkut lagi dengan dakwaan. Kami sangat berkeberatan, mohon satu yang mulia. Terima kasih. Ada kaitan dengan kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai dakwaan 250 juta yang mulia. Benar yang mulia. Sekaligus nanti jaksa menanyakan warisan yang didapat oleh terdakwa saja. Kami tetap berkewajiban menanyakan yang mulia. Nah, mohon majelis terkait juga dengan penuntut umum. Kita bicara dengan sesuai hukum acara. Sistem pembuktian dalam KUHP itu bagaimana? Sekarang ini saya langsung bisa saja. Sesuai dengan ketentuan KUHP dan doktrin yang ada. Dan berita acara itu merupakan pedoman untuk pemeriksaan terdakwa di persidangan. Dan pertanyaan itu harus menyangkut substansi dari dakwaan yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Begini yang mulia, kami menghargai pendapat itu bahwa kami juga tetap berpendapat bahwa pasal 38B dalam hukum acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga berlaku dan tetap kami terapkan dalam perkara ini dan ya, terkait dengan pembuktian terbalik yang sudah harus menganut sampai ke dalam tuntutan. Tapi kita dalam pembuktian terbalik itu dalam Undang KPK sendiri menyatakan bahwa hukum acara tetap diberlakukan KUHP. Dalam Undang 31 sendiri 31/99 pembuktian adalah masalah pembuktian berada di pada penuntut umum dan terdakwa dari kesempatan terakhir dalam rangka pembuktian. Memang ada pembuktian. Dasar pembuktian itu memang ada pada penuntut umum. Disilakan saja saudara. Tapi tidak terlepas dari apa yang dibuktikan, tidak terlepas dari dakwaan. Tidak mungkin kita melakukan suatu peristiwa tanpa ada berkas. Ya. Tindak pidana itu ada jika ada berkas dan tidak ada dakwaan. Dan kita melandasan pembahasan pertanyaan adalah apa yang ada dalam dakwaan. Memang berita acara adalah landasan pedoman, tapi berita acara itu merupakan landasan pembuatan surat dakwaan. Silakan aja saudara saksikan sendiri. Terima kasih yang mulia. Kami begini yang mulia. Bagaimanapun juga bahwa barang bukti selain 250 juta adalah barang bukti dalam perkara ini yang akan ditentukan statusnya nanti oleh hakim. Silakan nanti itu otoritas dan kewenangan majelis hakim sesuai dengan undang-undang. Tetapi hukum acara di dalam pasal 38 juga menentukan bahwa selain yang didakwakan, diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan apakah barang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Kalau ada pendapat mengatakan bahwa undang-undang itu tidak berlaku, itu adalah pendapat, tapi ini adalah undang-undang. Kita saya tidak mau berdebat masalah tergantung penuntut umum mendakwakan. Silakan aja saudara, tapi saudara harus kenal asas. Sesuatu barang lakukan penyitaan tentu ada perkaranya. Asas. Tentu ada berkasnya. Mengapa disita? Saudara saksikan jelas. Barangkali itu nanti jadi pertimbangan hakim. Jangan melarang kami untuk menyampaikan pembuktian. Saya tidak melarang saudara, silakan. Kami akan menyampaikan, tapi ini kan dibatasi.
Saya tidak terbatas. Silakan saudara bertanya. Itu hak saudara, pembuktian saudara. Izin yang mulia, mau menyerahkan. Tidak usah saudara, itu saudara silakan aja. Tapi silakan hak saudara bertanya. Tapi dalam suatu hukum acara kita memang ada azas. Pidana itu ada azas, hukum acara apa yang harus dibuktikan, bagaimana pembuktiannya. Itu aja lah. Silakan saudara bertanya hak saudara. Tidak membatasi saudara bertanya. Itu masalah Terkait dengan pertanyaan kami terakhir tadi mengenai penghasilan terdakwa, apakah terdakwa selaku hakim bisa memberikan berapa penghasilan sebagai hakim, atau di luar sebagai hakim ada penghasilan yang sah yang lainnya? Silakan. Sebelum saya menjawab, saya hanya ingin mengembalikan kepada saudara penuntut umum. Apakah pertanyaan ini ada kaitannya dengan dakwaan? Ada. Di mana? Dakwaan. Uang saja tidak dicantumkan dalam dakwaan. Jangan dipenggal-penggal penjelasan. Kalau saudara penuntut umum pintar membaca, bacalah penjelasan umum Undang-Undang 2001 dan Undang-Undang KPK-nya. Ya, jelas-jelas di dalam undang-undang kalau tidak dipenggal, dan kita jangan melakukan pembodohan publik di hadapan persidangan ini. Dinyatakan penjelasan khusus pasal 38B. Ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan yang diatur di dalam antara lain pasal 2, 3, 4, 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kata-kata dan, ada kata-kata dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Saya ulangi, sebagai tindak pidana pokok. Dalam dakwaan adalah yang didakwakan alternatif pasal 12AB, pasal 5 dan pasal 11. Nah sekarang ada enggak dalam dakwaan pokoknya? Kalau kita berdebat soal itu yang mulia, mohon majelis juga bisa memberikan pembatasan kepada terdakwa. Di dalam pasal 38 sudah jelas di sini ada memang barang bukti yang tidak didakwakan, artinya tidak ada dalam dakwaan. Coba kita membaca pasal 38. Saudara silakan aja bertanya. Saudara jawab, seandainya sudah tidak sependapat, saudara diam, bukan duanya. Jadi kan pertanyaan tadi itu kami sudah tanyakan, tapi terdakwa menjawab yang lain dan tidak ditegur. Tidak relevan pertanyaan itu, saudara punya hak juga. Sebagai kuhab diatur tidak terdakwa tidak menjawab. Kalau tidak menjawab, itu lebih baik jangan memberikan jawaban yang Saya jawab tidak ada relevansinya dengan dakwaan, sehingga saya bertetap pada pasal 38B belum didakwakan, artinya ada proses. Kalau proses awal penyelidikan, justisia sudah diambil. Sudah, memang saya katakan. kita juga paham itu ya. Paham tapi tidak tahu. Sudah. Terakhir, tetap akan ditanyakan apakah saudara mempunyai penghasilan yang dibayar dengan mata uang asing? Hak privasi saya dan tidak didakwakan, saya tetap bertetap, sekali lagi tetap dan bertetap pada hukum acara dan jangan menyimpan daripada hukum acara. Baik.